Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Purnamasari, NIM G141700008 akan memaparkan rencana penelitian saya yang berjudul Kajian Perbandingan Metode Pohon Model Logistik dan Random Forest pada Klasifikasi Spasial di bawah bimbingan Bapak Dr. Kusman Sadik MSI selaku pembimbing pertama dan Bapak Mulyanto Raharjo Estad selaku pembimbing kedua. Adapun pokok bahasan yang akan saya sampaikan hari ini adalah pendahuluan yang memuat latar belakang dan tujuan dari penelitian, kemudian tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan terakhir daftar pustaka. Semakin berkembangnya teknologi, data yang tersedia tentunya semakin kompleks dan metode pengolahan data juga semakin berkembang. Salah satu teknik pengolahan data yang banyak digunakan adalah klasifikasi spasial. Klasifikasi spasial merupakan teknik penemuan model yang dapat menjelaskan atau membedakan kelas data spasial, yang tujuannya adalah memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Data spasial merupakan data yang bereferensi geografis atas representasi objek di bumi. Oleh karena mengandung unsur geografis bumi, maka pengambilan data spasial biasanya menggunakan teknik tertentu. Menurut EDI 2009, data spasial dapat diperoleh melalui survei atau data lapangan, sensus dengan pendekatan kuesioner, statistik, tracking, dan penginderaan jauh atau remote sensing. Proses pengambilan data spasial yang disebutkan sebelumnya tak jarang menimbulkan missing data atau data hilang. Hal ini terjadi karena kondisi real di lapangan yang beraneka ragam. Dalam proses klasifikasi menggunakan data historis, data perlu diperhatikan kelengkapannya. Selain tak jarang terdapat data hilang, juga sering terdapat hubungan antara peubah penjelas atau yang dikenal dengan istilah multikolinearitas. Adanya data hilang dan terdapat multikolinearitas dapat berpengaruh terhadap hasil klasifikasi. Oleh karenanya, metode klasifikasi yang akan digunakan harus disesuaikan dengan kondisi data yang ada. Logistic Model Tree atau pohon model logistik dan random forest dapat digunakan dalam pembentukan model untuk klasifikasi data spasial. Pohon model logistik bekerja dengan menggabungkan teknik pohon keputusan dengan regresi logistik. Menurut Piramutu 2008, pohon model logistik dapat menangani multikolinearitas dengan baik. Random Forest menurut Steckhoven dan Buchman 2012 dalam BEMI dan Nurani 2019 dapat menjadi metode imputasi data hilang yang lebih efisien dibandingkan dengan metode K-nearest neighbor dan imputasi rantai atau MICE. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui metode klasifikasi terbaik pada data yang mengandung data hilang dan multikolinearitas. Kemudian, penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan performa metode pohon model logistik dan random forest dalam klasifikasi spasial. Menurut Lenoir et al. 2005, pohon model logistik merupakan metode klasifikasi yang menggabungkan metode pembelajaran pohon keputusan dan regresi logistik. Ide penggabungan metode ini berasal dari kelebihan dan kekurangan keduanya yang saling melengkapi. Regresi logistik linier menghasilkan varians yang rendah, tetapi berpotensi bias tinggi. Sedangkan induksi pohon biasanya menunjukkan bias yang rendah tapi variansnya tinggi dan cenderung kurang stabil, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua model ini tidak lebih unggul satu sama lain secara umum. Random Forest dalam Coran et al. 2018 merupakan agregasi sejumlah pohon keputusan yang saling bebas dan menghasilkan varians lebih kecil dibandingkan dengan pohon keputusan tunggal. Random Forest merupakan pengembangan dari metode bagging. Jika pada metode bagging, splitting variabel dilakukan dengan mengecek keseluruhan variabel, maka pada Random Forest hanya dicek sebagian variabel saja. Dalam Lenoir et al. 2005 juga dijelaskan mengenai algoritma pohon model logistik. Pertama, dimulai dengan menumbuhkan pohon awal atau initial tree pada akar dengan algoritma Logitbus menggunakan penduga least square untuk setiap kelas MI dengan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya, tahap splitting dan stopping, yaitu percabangan pada akar untuk memisahkan atribut ditentukan dengan kriteria pemisah C45. Perlu diperhatikan bahwa node tidak dapat dipisahkan lagi jika data berisi kurang dari 15 sampel. Kemudian pemisah tertentu hanya dipertimbangkan jika setidaknya ada dua himpunan bagian yang masing-masing berisi 2 sampel. Ketiga, menyortir subset data dan membangun model regresi logistik pada nodus anak. Kemudian tahapan berikutnya adalah pruning atau pemangkasan. Semakin banyak pemisahan yang dilakukan, maka pohon yang terbentuk pun akan semakin besar. Pohon besar merupakan model kompleks dengan derajat bebas yang besar. Artinya, model ini dapat dengan mudah menyesuaikan pola acak dalam data, sehingga terkadang tidak mewakili struktur sebenarnya dari data. Menurut Breman et al. 1984, pemangkasan pada pohon model logistik diterapkan menggunakan algoritma chart.
Random forest merupakan agregasi sejumlah pohon keputusan yang saling bebas. Untuk algoritma random forest terdapat pada Hesse et al. 2008. Tahapan pertama adalah bootstrap, yaitu melakukan penarikan contoh acak berukuran n dengan pengembalian pada gugus data. Tahapan kedua adalah pembentukan pohon tunggal, yaitu dengan menggunakan contoh bootstrap, pohon dibangun sampai mencapai ukuran maksimum tanpa pemangkasan. Misalkan, terdapat n amatan dan p pebuah penjelas, maka pertama, lakukan random filter selection dengan memilih m kurang dari p pebuah penjelas. Kemudian temukanlah peubah terbaik dari M kandidat tersebut dan lakukan penyekatan simpul menjadi 2 simpul anak. Kemudian ulangi tahap 1 dan 2 sehingga terbentuklah sebuah hutan dengan K buah pohon. Untuk pendugaan gabungan kategori kelas pada kasus klasifikasi dilakukan dengan majority vote atau suara terbanyak. Leo Breman 2001 merumuskan batasan kesalahan prediksi random forest sebagai berikut. Dengan rho bar merupakan rata-rata korelasi antar pasangan dugaan dan S merupakan rata-rata ukuran kekuatan akurasi pohon tunggal. Sehingga untuk memperoleh nilai kesalahan yang minimum dibutuhkan nilai S yang tinggi dan rho yang kecil, sehingga perlu dilakukan pengaturan parameter untuk memenuhi kondisi tersebut. Random forest memiliki dua parameter penting, yaitu M yang merupakan banyaknya peubah penjelas yang dipilih secara acak dan K yang merupakan banyaknya pohon yang terbentuk. M dan K dipilih dengan mempertimbangkan nilai root mean square error atau RMSE yang kecil. Selain itu, kelebihan lain dari random forest adalah dapat mengekstrak informasi terkait ukuran kepentingan variabel yang dapat dihitung dengan mengukur indeks Gini, namun terbukti sangat bias menurut Coren et al. 2018. Penghitungan kepentingan variabel dapat diganti dan menghitung PDP dengan memvisualisasikan return rata-rata dari variabel tersebut sehingga bisa menunjukkan hubungan antar target apakah linear, monoton, ataupun kompleks. Selanjutnya mengenai evaluasi model klasifikasi. Menurut Chow et al. 2002, ketepatan klasifikasi dapat dievaluasi menggunakan matriks konfusi. Matriks ini merupakan dasar berbagai metrik umum. Misalkan jika suatu contoh positif diklasifikasikan positif disebut dengan true positif, sebaliknya disebut dengan false negatif. Kemudian jika contoh negatif diklasifikasikan negatif disebut dengan true negatif, sebaliknya disebut dengan false positif. Untuk nilai sensitivitas, spesifisitas, dan akurasi dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya, salah satu ukuran ketepatan klasifikasi dapat dilihat dengan mengukur nilai area under curve atau AUC yang merupakan luas daerah di bawah kurva ROC menurut Faucett 2006. ROC merupakan kurva analisis yang menggambarkan kinerja suatu model dengan mengubah titik cutoff. Umumnya, model ideal akan memiliki luas ROC sama dengan 1. Kemudian selain itu, kurva ROC juga dapat digunakan untuk melihat hubungan dominasi antar kelas. Hubungan dominasi ini dapat dilihat dengan jelas jika kurva ROC satu model selalu di atas yang lainnya dan tidak terjadi perpotongan di antara keduanya. Menurut Lee 2000, ketika terjadi perpotongan, ini berarti satu model lebih unggul di beberapa area namun berbeda halnya di area lainnya. Berikutnya, metode penelitian. Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yaitu data simulasi dan data real. Data simulasi ini merupakan data hasil bangkitan dengan skenario mengandung multikolinearitas dan data hilang untuk keperluan simulasi pohon model logistik dan imputasi data hilang dengan random forest. Proses simulasi ini diulang sebanyak 1000 kali dan dilakukan dengan software RStudio. Untuk data real akan digunakan data dengan unsur spasial dan saat ini masih dalam proses pencarian. Adapun prosedur analisis data simulasi yang dilakukan adalah dimulai dengan pembangkitan data untuk peubah X1 dan X2 masing-masing sebanyak 1000 data yang mengikuti sebaran normal dengan mu sama dengan 35 dan simpangan baku sama dengan 4. Kemudian dibangkitkan bilangan acak untuk siksaan yang merupakan komponen dari peubah X3. Peubah X3 juga dibangkitkan dari fungsi 2X2 tambah nilai sisaan. Kemudian dibangkitkan bilangan acak untuk siksaan sebagai komponen dari pembentukan peubah Y. Berikutnya, peubah Y dibangkitkan dengan melakukan pemodelan regresi antar peubah penjelas dengan parameter sebagai berikut. Selanjutnya, nilai yang telah diperoleh akan dilakukan transformasi nilai dengan ketentuan nilai Y yang kurang dari nilai rata-rata akan dikategorikan menjadi 0 dan nilai Y yang lebih dari sama dengan nilai rata-rata akan dikategorikan menjadi angka 1. Kemudian proses simulasi ini diulang sebanyak 1000 kali dan terakhir dibuatlah data missing sebanyak 5% dari data. Berikut ini merupakan tahapan prosedur analisis data real yang akan dijalankan. Dimulai dengan melakukan eksplorasi data dengan analisis deskriptif untuk mengetahui kondisi data dan karakteristik setiap wilayah amatan.
Berikutnya dilakukan pra-analisis data yang merupakan tahapan persiapan data sebelum memasuki tahapan pemodelan, seperti melakukan imputasi data hilang. Berikutnya dilakukan pembagian data menjadi data latih dan data uji dengan rasio 4:1. Berikutnya dibentuklah model dengan metode formula logistik, kemudian dibentuk pula model dengan metode random forest, dan ditentukanlah model terbaik dari kedua model tersebut. Kemudian dilakukan evaluasi model menggunakan kurva ROC dan juga matriks konfusi. Terakhir dilakukan perhitungan variable important dengan melihat partial dependence plot. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Demikianlah pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.